Ya, teman-teman kita mulai lagi ya. Ini berarti bagian ketiga ya. Bagian ketiga saat terakhir kan bagian kedua ya IHSG ya. Karena tadi maintenance ya. Habis maintenance ternyata powernya tidak berubah teman-teman. Malahan untuk 2 hari ini hilang teman-teman ya. Ini gimana nih yang maintenance-nya. Tapi untungnya yang apa namanya yang ini yang diagram yang di atasnya masih aktif teman. Artinya masih posisi masih kelihatan lah teman-teman ya. Oke. Kita bahas emiten yang pertama, MOLY, teman-teman ya. Dari jejak kalam ya, MOLY. Hehe, katanya. Dari Iborices ya. MOLY, soalnya ada isu etanol di BBM nih, katanya. Makasih, baik. Dari Bro Jejak Kalam sama Iborices ya. Nah, teman-teman kali ini si MOLY baru dibahas ya. Kita lihat di sini dulu kalau boleh saya suka sorry. Kalau emiten yang baru dibahas saya suka lihat di sini dulu. Oh, ini 42 berarti masih milik fundamental. Nah, ini emiten ini dulunya standarnya 739 sampai ke level 1000-an lah temannya ya. Standarnya dulu pas bulan apa nih? Bulan September tahun 2021 ya. Covid diturunin sampai ke level bawahnya teman-teman ya. Tahun 2023 sampai ke harga 131. Dia mampu ke 493 ya. Tapi cenderung dari mulai tahun 2023 ya, sudah 2022 tahun ini ya. Dia bermain dari harga tengah ke bawah. Kalau 42 gini kan milik 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 fundamental di bawah 50 ya. Nanti targetnya bisa ke harga tengah ataupun nanti ke harga 460-an dulu ya. Sekarang kan sudah mulai di up, udah mulai bagus nih. Posisinya pun posisi masih ada peluang ke harga 490-an. Ya. Ini emiten yang baru dibahas. Jadi saya kasih tanda penurunan di sini dulu. Satu ya di angka 214 itu tanda penurunannya. Di sini ada nggak? Nah, di sini bagus nih. Ini bagus teman, senang bagus. Sesuai di sini satu nih. Nah, ini tanda penurunan dua ya kasih tanda penurunan dua. Oke, tiga di sini. Ini posisinya si MA10, MA20-nya bagus teman-teman ya, menghadap ke atas semua. Cuman si barang lokal jualan, ya, foreign lagi ada di atas ya. Foreign masih ada di atas. Ketika teman-teman ngambil lihat di sini MOLY ini dari mulai tanggal 11 Juli ya. Si bandar lokal, bandar foreign itu ngambil terus ya. Ada pembuangan ketika di harga berapa nih? Ini pembuangan di tanggal 8, tanggal berapa lagi? Tanggal 7 ya ada pembuangan. Tapi selepas itu tanggal 9 sama tanggal 10-nya dia ngambil lagi. Jadi si foreign itu sekarang dia mengambil lagi di harga atasnya. Coba pada lokal keluar. Di sini ada si AK, CC sama si AG per tanggal 10 teman-teman ya. Tanggal 10 terakhir ya. Hari Jumat masih saya teman-teman terakhir. Tanggal 9 si CC si AK masih ada di dalam walaupun sedikit kan beta novelnya tipis ini ya. Cek beta novelnya dulu. Ini ukuran sih ukuran tipis sedang lah teman-teman ya. Sedang lah ini. Nggak sampai 10, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Itu masih ratusan lumayan lah teman-teman ya. Tidak terlalu tipis ya. Nah, tapi pas di tanggal 10-nya teman-teman ya, untuk domestik ternyata yang ambil banyak itu teman-teman kita gitu ya. Bandarnya keluar, bandar lokalnya, bandar masih ada di dalam. Tapi teman-teman kita sudah boleh masuk ya XL, PD, teman YP ya. Tapi di bawahnya itu di broker keempat kelimanya YBYZ sudah mulai masuk, si GR pun sudah mulai masuk. Artinya bandar lokal dari emiten mall ini keluar tapi disambut oleh oleh broker yang di luar pada itu teman-teman. Nanti targetnya kemana? Kita cek target ke 400 dulu teman sini ya. Apakah sini ada tanda kenaikan? Kita cek di sini tanda kenaikan. Ini habis maintenance malahan 2 hari kan nggak ada datanya ya. Gimana sih ini? Masih ada satu tanda kenaikan sini. Tanda kenaikan satu di level berapa itu? 404 teman-teman ya. Lanjut di mana lagi? Di sini juga ada satu 430. Ini kepala merah 484 teman-teman ya. Oh, di sini juga ada satu nih di angka 490. Ya, targetnya 490 dulu teman-teman ya. Jangan jauh-jauh dulu ke situ dulu. Nah, bagaimana dengan potensi penurunannya teman-teman ya?
Kita cek di sini potensi penurunannya bagaimana. Nah, bila mana dia teman-teman si Molly ini turun ke level sini cenderung agak lumayan khawatir juga ya ke 294 gitu karena sudah melewati harga tertinggi sudah melewati candle yang panjang ini teman-teman ya. Paling bagus itu kalau dia koreksi sampai level sini aja di angka 314. Jadi kalau 314 turun ke 314 ya itu masih aman teman-teman ya. Kalau sudah ke sini aman sih aman, cuman udah khawatir ya teman-teman ya. Karena sudah mulai mendekati MA10 lagi gitu ya, artinya turun lagi. Tapi kalau dia cenderung ditahan di angka 314 ya, tidak kurang daripada itu masih posisi aman banget. Satu ditahan di level agak tinggi dikit ya di atas MA10, MA20 sama MA200-nya. Di sisi lain dia ditahan di candle yang panjang. Artinya di sini banyak pengambilan, foreign banyak pengambilan di sini. Nanti targetnya ke sini ke angka 404 ya. Itu target untuk si Molly teman-teman ya. Itu terlepas dari berita etanol atau apapun teman-teman ya. Target saya di sini teman. Kenapa? Karena dalamannya bahwa si Molly terlihat jelas si badar foreign lagi akumulasi dan bukan aja akumulasi tapi dia itu cenderung hapus dulu deh bisa ya. Cenderung dia itu kenapa nggak bisa diklik, cenderung diakumulasi sama foreign teman-teman. Jadi tinggal foreign tinggal jualannya aja karena si foreign pun jualan di harga atas teman-teman ya. Nah dan dia juga ngambil di harga atas, ini si bandar lokal aja. Oke teman-teman, tarik selanjutnya di angka 430 atau nanti di angka 404. Bila mana 404 hanya disentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Tapi penurunannya jangan lebih daripada area 4318 misalnya ya. Pokoknya tidak melebihi candle yang tinggi ini teman-teman. Cenderung akan bagus ya. Akan terus up. Walaupun si barang lokalnya jualan, tetapi di samping itu broker yang keempatnya ada YB, ada YJ, ada GR juga. Dan si banar foreign pun sudah mulai ngambil bagus teman-teman. Oke teman-teman, untuk Molly seperti itu ya, terlepas dari berita apapun. TPIA sekarang milik Master PP teman-teman. Ya TPIA dijual di harga mahalnya dari tengah ke atas, belum pernah menyentuh harga atap, berarti ada kesempatan ke harga lebih tinggi lagi. Ini dari QQ OX 9 EC ya. TPIA agak gerak-gerak ya, mohon dibahas. Terima kasih sama-sama bro ya. Terima kasih atas komentarnya. Dari Bro Evi Chong 2797 JSMR dan TPIA. JSMR-nya saya tunda dulu ya. JSMR. Kita bahas TPIA-nya dulu. Tidak bergerak-gerak, ini sudah mulai bergerak teman-teman ya. Ini sebenarnya bergerak teman-teman ya dari level 812 ke 7600 terus dia bergerak lagi 3 harinya. Ini sudah mulai bagus nih teman-teman, tanda kenaikan yang saya bikin tercapai semua sama penurunannya. Nah, jadi ada tanda kenaikan sama tanda penurunan dari level. Nah, di sini sudah mulai bagus nih dipantulkan teman-teman di penurunan yang ketiga ya. Ini tanda kenaikannya hanya disentuh sama shadow aja. Bila mana tidak disentuh tidak mau ngebreak lagi area 82-nya teman-teman, bahkan bisa ke targetnya ke tidak mampu ya. Cenderung dia akan dibawa turun kembali ya. Nah, karena si barang lokal sama si pohon lagi jualan dulu teman-teman ya. Jadi kalau dia ada tidak kemampuan dia melewati MA 200-nya cenderung tanda kenaikan yang saya bikin di 8175. Kalau dia tidak mampu naik lagi ke MA 200-nya atau di tanda kenaikannya di angka 8150 dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Kemana turunnya? Bisa ke level 7575. Karena di sini saya melihat ada si ekor merah teman-teman ya. Ekor merah kecil nih. Bila mana di bawah turun teman-teman ya ke level 7575 itu masih aman. Jangan sampai dijebol, nanti ada area penurunan di angka 7325. Karena posisi si bandar lokal sama si poin masih net sell teman ya. Kita lihat domestiknya YPAZ ya, yang nerimanya YUPDLG keluar, tapi sini ada si JP, ada si MG lumayan juga teman-teman ya. Forennya ada CCBB KZ yang nerimanya bagus, yang ngeluarin lebih bagus teman-teman ya. Di sini cenderung CC sama BB sama broker lokal teman-teman ya.
Juga ada dorongan teman-teman, makanya hati-hati ya. Apabila tanda kenaikan yang saya bikin 2 ini tidak mampu dilewati, cenderung akan turun. Tapi saya melihat MA10 sudah mulai di bawah kanan dan MA200 pun masih menuju ke atas. Artinya masih bisa di kesempatan ke harga naik lagi. Dengan catatan si barang lokal harus ngambil sama si barang foreign nih teman-teman ya. Tapi si BB sama si CC oke lah udah bagus nih pengambilnya sekitar 13 miliar ya per tanggal 10-nya. Nah, di sini kan tidak terdeteksi teman-teman si bandar 2 hari ini kan tahu kenapa di maintenance tapi tidak terdeteksi ya. Ternyata YU itu masih punya barang teman-teman ya. CCU masih punya barang untuk di tanggal 10-nya. Tanggal 9 tanggal 10 ya. Tapi di sini YU keluar ya. Berarti kalau kita urut dari tanggal 11 ternyata YU itu masih punya barang. Jadi ada kemungkinan naik apabila naik teman-teman harus bisa dengan body melewati 8275 teman-teman di sini minimal di angka 8370-an lah teman-teman ya. Biar dia bisa melewati MA 200. Nah, ini udah beberapa kali mau melewati 8150 tidak sanggup. Sini mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini yang keempat kalinya memang sih harga tertinggi sudah mau dilewatin teman-teman ya. Tetapi di sini harga pas MA 200-nya mendekati MA 200 dia tidak mampu untuk bertahan di atas MA 200. Bila mana tidak mampu bertahan lagi, dia akan cenderung ambil tenaga lagi turunin ke bawah. Tapi kalau sudah mulai break, teman-teman ke angka 8350, fix dia akan menunjukkan ke angka 8675. Karena harga sudah mulai di atas MA 200. Jadi dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Untuk sementara ini, dia cenderung bikin double top, teman-teman hati-hati ya dengan double top seperti ini ya. Ini kan double top nih ya dari tahun berapa nih? Tahun 2024, ini tahun 2025 ya. Jadi kalau ada ketidaksanggupan dia menembus teman-teman minimal ke sini dah. Dengan body cenderung dia akan turun lagi. Makanya saya bikin target kenaikan di angka 8.700. Kenapa? Dia sudah lewat daripada MA 200-nya. Bila mana MA 200-nya pas koreksi tidak diturunkan lagi dari MA 200-nya, cenderung dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia hanya melintasi aja atau pas break tapi dia pas turun melewati MA 200-nya kembali, maka dia akan turun kembali. Karena di sini posisinya si bandar lokal sama si foreign lagi jualan dulu di TPIA ini. Oke, untuk TPIA seperti itu GRVM sekarang teman GRVM. Dari Selamat Riyadi ya, mohon bahas GRVM. Dari R Wibowo 7935 GRVM. Kita cek GRVM. Happy weekend teman-teman. Weekend GRVM ya, tanda ini emiten yang dilontrenkan teman-teman ya. Emiten yang dilontrenkan sejak tahun 2023 belum kembali lagi. Nah, ini beberapa target kenaikan saya sudah tercapai dengan baik di sini ya. Ini sudah tercapai dengan baik ya. 1 2 3 teman-teman. Tapi sekarang lagi diturunkan dulu nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting harga tertingginya sudah tercapai. Nanti dia akan koreksi tercapai dulu koreksiannya. Nah, ketika koreksi inilah kadang-kadang kita suka kesal betul, teman-teman ya. Semua orang juga tidak mau terkena koreksi ya. Harga sudah lumayan 10%, koreksiin dengan bisa 2% doang ya teman-teman ya. Sama teman-teman, semua orangnya pinginnya itu langsung naik teman-teman ya. Apa boleh bulat kalau bandar pinginnya begitu dulu ya. Nah, kemarin jadi target, sekarang jadi tanda kenaikan. Artinya bila mana dia tidak bisa melewati tanda kenaikannya, cenderung dia akan turun kembali. Nah, ini saya kasih tanda kenaikan juga di sini. Di angka yang terkecilnya di angka 64 ya. Nah, dia harus bisa bermain dan bisa break area 80 81 lah teman-teman ya. Nah, bila mana dia ketika kenaikan tidak sanggup menaiki 64 teman-teman ya, cenderung dia akan turun kembali ya. Tetapi walaupun turun ya, misalkan kalau level sini kan ada tanda penurunan nih. Ada si ekor hijau teman-teman ya. Nah, kalau jatuh ke situ itu masih posisi aman. Kenapa posisi aman? Karena masih ditahan di MA 200-nya. Perhatikan ini kan MA 200 yang merah nih teman-teman ya. Sementara ini dia memang suka lepas daripada MA 200 tapi sedikit demi sedikit si MA 200 sudah menghadap ke atas. Artinya kemungkinan untuk up-nya ada. Perhatikan MA 200-nya teman-teman sudah menghadap ke atas. Ini tinggal nembus aja tanda kenaikannya. Biarkan si candle itu berjalan di atas MA 10 yang warna biru teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil biarkan masuk dulu ke jalurnya. Nah, perhatikan bandar lokal juga sudah mulai ngambil bagus di sini. Bandar lokal sudah ngambil bagus. Dia jualan di harga atas. Ini kan ngambil di sini nih. Area sini kan ngambil dia.
Nah, pas di atas dia jualan, tapi di atas juga dia beli lagi. Artinya mereka jual di atas dan beli di atas, ya. Berarti dia si Bandar Lokal sudah punya tahanan harga atas ini, bukan di bawah lagi, tapi sudah mulai di atas. Artinya nanti ini menjadi support teman-teman ya. Terus untuk si Bandar Foreign cenderung dia ngambil teman-teman di area sini ngambil nih ya. Terus ada pembuangan di tanggal 6. Nah, untuk tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya. Ya liburan teman. Sekarang liburan sampai tanggal 10 ya. Coba tanggal 8 deh. Tanggal 8 liburan. Tanggal 7. Nah, tanggal 7 juga liburan di sini teman-teman. Di sini tidak terdeteksi, nggak jadi masalah teman-teman ya. Tapi si Bandar Foreign itu masih ada. Kita cek deh dari tanggal 22 ya. 22 nih sini teman-teman. Nah, si Foreign itu masih ada si AI ya, 6.000 lot lagi teman-teman ya. Si EP masih ada 130 lot ya. Kecil amat ya kayak retail ya. Nah, ini si AI ini yang ngerjain untuk si Foreign ya. Jadi si Foreign masih ada di dalam ya. Ini emitennya di downtrend kan artinya saya punya target harganya tinggi. Di mana di harga listingnya. Ini di harga listingnya adalah targetnya teman-teman ya. Ini kan 228 itu milik seorang fundamental teman-teman ya. Kemarin sudah menembus harga tengahnya, tapi sekarang dibalikin lagi. Nah, saya itu punya target di sini di angka 107-an ya. Kalau di sini buat target utama berapa nih? 108 nih target utamanya teman-teman ya. Jadi emiten ini adalah emiten yang didowntrendkan. Nah, kemarin sempat ke angka 100, tapi yang 8-nya tidak mau ditembus. Tapi tetap di sini adalah targetnya teman-teman ya. Kayak teman-teman kalau tidak mau ke targetnya mungkin ke level 89 atau enggak ke angka 79. Tapi emitennya yang didowntrendkan artinya ada peluang bisa ke harga atas lagi. Hingga teman-teman mampu tidak bertahan. Soalnya contoh teman-teman punya harga di sini. Kita ikin sampai ke level sini, tiba-tiba diturun lagi ke bawah. Teman-teman tadinya udah untung sekitar berapa nih? Lepas ini ya. 50%, sekarang jadi cuma untung 29%. Nah, teman-teman mampu nggak menahan yang seperti itu? Kalau teman-teman mampu bertahan silahkan ya bisa ke angka 108. Tapi kalau teman ya udahlah merasa cukup dengan apa yang didapat ya udah take profit dulu. Nanti kalau dia koreksi lagi Bandar Lokal masuk lagi teman-teman bisa masuk lagi ketika MA10 di bawah dan menuju ke atas. Oke, untuk GRPM situ jadi masih ada peluang dia ke harga atasnya karena ini emiten yang dilongsorkan sejak listing. Oke, teman-teman ya, GRPM sudah. Sekarang ANJT. ANJT dari Atik Ayuning Tias ya. Bahas ANJT dari Bro Atik juga sama nih. Request aku belum dibahas. Mohon maaf ya belum teman-teman ya. Kita bahas sekarang ya. ANJT. Karena baru kalau listnya teman-teman baru ada list di situ ya. Oke, ANJT ini emiten yang wah udah ini mah udah lama teman-teman ya. Tidak dibahas nih satu. Tanda penurunan di sini ya. Ini masih biru teman-teman. Artinya ini masih wah keren ANJT nih. ANJT ya. Ini 2600 ya. 2810 tanda target kenaikannya teman-teman ya. Supportnya di mana? Supportnya di sini teman-teman nih. Di angka 1790. Tanda penurunan saya bikin di angka 2190. 2190 itu tanda penurunannya. Di sini juga ada tanda penurunannya. Nah, ini masih posisi masih aman, masih ditahan di warna kuning, orange bro. Kurang jelas kalau kuning. Nah, ini masih ditahan di MA10 dan masih ditahan di candle yang panjang ini teman-teman ya. Ini masih posisi aman ketika dia juga naik masih ditahan di candle panjang ini ya. Jangan sampai jebol area 2170 ya. Hati-hati aja. Yang pertama dia sudah menjebol area candle panjangnya, yang kedua sudah menjebol MA10-nya. Tahanan di MA20 2110 2110 di situ itu masih posisi aman untuk penurunan. Tapi kalau sudah dijebol ke area tanda penurunannya di sini teman-teman hati-hati ya. Pas banget ya di sini ya. Candle ini support ya di MA 20-nya ya. Perhatikan Bandar Lokal sudah ngambil lagi, Foreign ngambil ya, terus dia jualan, terus ngambil lagi, jualan lagi. Kalau kita gabungkan dari tanggal 26 Agustus di sini teman-teman ya, cenderung si Foreign masih ada di dalamnya. Nah, kita cek di sini ANJT posisi di mana. Jangan sampai teman-teman beli di harga mahalnya ya.
Oke, ANJT sudah harga mahal banget ya selama 10 tahunan. Nah, dia masih ada peluang teman-teman naik lagi. Makanya dia harus nge-break area sini. Bila mana harga break yang ini tidak bisa ditembus, teman-teman ya. Saya kasih tanggal deh. Ya, bila mana tanggal sekarang tidak bisa ditembus, teman-teman ya. Cenderung dia akan turun lagi. Tapi kalau lihat dari Punda Chart masih ada peluang naik lagi. Kalau kita cek di sini saham ANJT, dia punya sejarah di masa lalunya tinggi enggak? Nah, ini ada harga tertingginya ANJT, teman-teman. Ini sudah jadi pucuk dari sejak awal. Dia punya harga di angka 1.900, sekarang sudah di angka 2.320 dan sempat menyentuh harga di angka 2.800. Selagi dia tidak jebol MA10 sama MA20-nya masih posisi bagus dan masih posisi up. Nanti targetnya kalau ingin harga tinggi lagi di angka 2840 harus di break. Kalau tidak di break, cenderung dia akan turun kembali, teman-teman. Saya bikin target di sini ya. Oke, teman-teman ya. Dan kalau dia sudah turun, teman-teman sampai ke level sini nih, ini kan adalah support. Pasti ada tanda kenaikan di sini, teman-teman. Tanda penurunan masih ada di sini. Nah, belum ketemu aja. Oh, udah ketemu tuh kalau kita tinggiin seperti ini. Sorry. Nah, teman-teman ini di sini nih. Ini kan open atas terus open gap bawah, di atasin lagi, nah ini menjadi tanda yang di sininya tengah B-nya, teman-teman ya. Harusnya kan diangkat dari 1.800 ya. Tapi malah dia turunin lagi. Nah, sini menjadi tanda penurunan. Jangan sampai jebol area sini 1795. Wah, jebol sini waspada, teman-teman ya. Nggak sama teman-teman, tanda 1765 tanda penurunannya. Sini ada gap, ini sektor merah. Bisa juga ada gap ya. Hati-hati, teman-teman. 1745. Nah, sudah kasih saya yang terdekatnya dulu ya. Dan juga saya ada nih teman di sini. Nah, ini tanda penurunannya. Teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk ANJT. Bila mana teman-teman dia ini masih posisi bagus, masih posisi uptrend ya, MA200-nya pun di mana MA200. Nah, masih jauh teman dari sini ya. Dan dia masih bertahan di MA10. Tapi kalau dia sudah jatuh dari candle panjang ini, hati-hati ya. Dia bisa turun bisa ke level 2200. Ini juga harganya masih bagus, masih bisa di up. Kenapa? Karena posisinya ini masih posisi bisa renggang, teman-teman ya. Kecuali kalau dia sudah jebol area sini ya, ataupun nanti jebol di area 1930, waspada aja. Nah, sedikit lagi kan menyentuh supportnya, teman-teman. Isian bandar lokal bagus dan bandar foreign masih ada di dalam, walaupun kemarin ada pembuangan sedikit, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya ada emiten apa lagi? Ada Humi, teman-teman ya. Humi, kita cek dulu untuk Humi. Humi dari Kuli Lebah Ganteng. Bismillah, Humi terjun. Mohon. Terus dari MG Smil, Humi update terbaru bagaimana nyangkut di 186. Nailah 2N. Analisa untuk Humi dari di Koher Sunu ya. Ini bagus, beli di harga berapa? Belilah di harga MA20 di bawah candle dan menuju ke atas, teman-teman ya. Di berapa harga pun itu, yang penting MA10-nya di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas. Nah, Humi lagi longsor dan dia turun pelan-pelan, teman-teman ya. Bikin target kenaikan di sini ya. Nah, ini kalau posisi begini jangan ngambil dulu. Kenapa? Perhatikan MA10 sama MA20-nya. Dia masih posisi di atas, artinya masih ada peluang penurunan ya. Nah, emiten ini sudah mencapai targetnya di sini ya saya. Main kena suspend kan di sini, makanya dia turunin, teman-teman ya. Cenderung ini si market makernya nurut, teman-teman ya. Nah, ini harga terendah sudah mulai terus dilalui. Perhatikan di sini, harga terendah pun yang waktu tanggal 8 Oktober sudah mulai dilalui lagi secara candle. Ada target penurunan atau tanda penurunan di angka 108, teman-teman ya. Ini sudah jebol candle di sini ya. Ini pas banget candlenya nih ya. Kalau dia sampai sini bagus, teman-teman. Kalau dia diturunin sampai sini, sekalian dia nutup PR-nya ya. Tapi kalau dia jebol lagi, hati waspada. Dia harus bisa bertahan di level sini nih, di angka 84. Kalau dia bertahan di 84, saya khawatir dia ke MA200-nya, karena MA200 garda terakhir. Bila mana garda terakhir tidak dipantulkan, cenderung dia akan downtrend, teman-teman. Karena MA200 adalah tren, teman-teman. Ini trennya masih tren up, teman-teman. Cuman lagi dilongsorkan aja, atau kan lagi dilongsorkan. Lagi koreksi dalam aja, karena kemarin kan baru kena suspend. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di level 140. Bila mana tanda kenaikan tidak bisa dijebol dengan body, cenderung dia akan turun lagi
ya. Perhatikan tanggal 2 Oktober sempat mau di up ya, tapi tidak sanggup akhirnya turun lagi. Ya, nanti kalau dia tidak sanggup 142 yang cenderung hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Tapi kalau sudah mulai di break, targetnya di angka 167 dulu teman di sini nih. Saya bikin target di sini dulu ya. 11, 10, 12. 25. Oh gitu teman-teman ya. Saya salah sebut. Oke, target Humi yang di atasnya bagaimana? Ini punya ketokohan, cuma tokohnya kurang bersahabat teman-teman ya. Ini milik fundamenta, biasanya kalau milik fundamenta saya suka targetnya harga tengah. Dan ini sudah ditembus harga tengahnya, cenderung dikasih bonus sampai ke 183 ya. Nah kalau mau ngambil Humi tunggu dulu ya. Tunggu sampai MA10 yang MA20, MA10 ini nih, sorry. Yang warna biru ini nih, cenderung sudah mulai di bawah candle ya. Nanti kalau sudah mulai di bawah candle, balik di break sama candle ataupun si MA10-nya yang ngejar candle nggak jadi masalah. Yang penting nanti ketika MA10 di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas, teman-teman bisa ngambil di situ. Oh, udah tamat teman-teman sampai sini saya nih. 1224 berarti teman-teman ya. Jadi ini 224 targetnya. Tidak tersampaikan dengan body baru bisa menyentuh di angka 214. Beda 6 poin, 6 8 poin ya teman-teman ke targetnya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting target yang saya sudah mulai mendekati, istilahnya walaupun disentuh sama shadow aja nggak jadi masalah, tapi tetap akan saya taruh di sini belum saya hapus. Kenapa turunnya sini nih? Karena cenderung nih si bandarnya cenderung pura-pura menghindari biar tidak kena FCA. Gitu. Nanti targetnya yang kedua di sini aja ya. Bilang ngebreak baru teman-teman bisa laksanain ke angka 224 atau nanti bisa ke level 186. Selagi tanda kenaikan di angka 142-nya tidak mau ditebus, cenderung dia akan turun. Ya, tanda penurunan di level 107 apabila dia turun dalam dan dia masih bertahan di angka 84 itu masih potensi ada kenaikan lagi. Tetapi kalau sudah mulai jebol EMA 200-nya, hati-hati dia bisa turun kembali. Untuk kabar terakhir, Banda Lokal ngambil di area sini teman-teman ya. Ada pembuangan sedikit, nah berarti dia masih menginjakan barang. Untuk Foreign bagaimana? Foreign sempat ngambil waktu tanggal 8 Oktober ya. Sudah pembuangan, yang 8 Oktober sudah mulai habis. Tetapi kalau digabungkan waktu tanggal 23 September, ini posisi masih ada, tapi sedikit. Benar Foreign masih menyisakan barang sedikit. Kita cek untuk terakhir, teman-teman, untuk terakhir. Dari mulai tanggal 23 ya. Kita cek tanggal 23. Si Polen masih ada CEP 60.000 lot ya. GR sedikit tidak sampai miliaran teman-teman ya. Jadi ini dengan sedikit aja si Polen bisa diakalin gitu ya. Oke, tanggal 10-nya terakhirnya masih ada si TP 7.500 tapi CC sama BK sama Kang ngejual luar biasa teman-teman ya. Oke. Jadi sampai itu ya untuk Bumi. Masih ada peluang kenaikan ya selagi dia tidak jebol area 85 teman-teman ya. Kalau sudah jebol 85 sampai ke angka 80 hati-hati aja karena sudah mau melewati MA 200-nya. Kalau mau mengambil bagaimana? Tunggu MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu di angka 170 dan itu dengan syarat dia harus bisa melewati body 140-nya. Kalau hanya melewati sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Chen sekarang teman-teman. Chen. Dari Rinto Damanik 7466 saham Cem gimana? Oke. Kita cek Chen. Target yang saya targetkan tercapai dengan baik di sini teman-teman. Saya hapus dulu. Bahkan targetnya pun sudah tercapai dengan baik ya di sini nih teman-teman. Yang ke pertamanya, yang kedua. Saya hapus dulu pencapaiannya. Kenapa harus saya hapus? Karena pas banget di tanda pencapaian ya. Tapi ini kan tanda pencapaian teman-teman ya. Tapi sesudahnya ini menjadi target tanda kenaikan. Yang tadinya pencapaian selanjutnya tanda kenaikan. Artinya kalau bisa melewati area sini lagi cenderung akan bagus. Tapi kalau hanya menyentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali tidak kuat. Perhatikan tanda-tanda penurunannya tidak yang dilewati satupun ya. Saya akan bikin lagi di sini teman-teman. Nah, di angka berapa nih?
Tanda penurunan di angka 128 ya. Saya kasih warna oranye. Ini kan candle panjang, teman-teman ya, sudah mulai diturunin. Nah, ini kan sudah mulai melewati MA 10, teman-teman ya. Juga sudah mau melewati candle panjangnya. Bila mana candle panjang ini tidak bisa dilewati, cenderung bagus. Minimal ditahan di MA 10-nya nih. Karena ada satu tick lagi nih. Bila mana turun sampai ke 132, itu masih posisi aman, tapi bukan aman banget ya. Harusnya aman bangetnya kemarin di sini nih, di angka 147 ya. Tapi kalau sini aman-aman aja gitu, bukan aman banget ya. Dan perhatikan si bandar lokal cenderung jualan dulu walaupun masih menyisakan barang. Ketika si bandar lokal ngambil di 6 Oktober ya sampai memaaf harga, tapi besoknya dia jualan tanggal 10-nya. Bandar Foreign bagaimana, kita geser dikit. Bandar Foreign cenderung ngambil, teman-teman. Artinya Bandar Foreign sudah mulai ngambil di sini ya. Di sini untuk tanggal 10, CC ngambil 64, betul ngambil ya, net buy ya. 64.000 lot, BK, YJ, SQ ya, walaupun YJ sama si SQ-nya bagian daripada Bandar Foreign KW ya. Kita gabungin untuk Foreign ada YJ, AT, CC ya. Ini 6.500, tapi ngambilnya banyak banget. Di harga mahal banget. YJ sama si AT beli di harga mahal berarti teman-teman. Tapi untuk si CC sama si BK lumayan ngambil di harga murahnya 139 ya. Di harga koreksiannya. Nah, ketika CC sama BK sudah mulai masuk, yang harus saya khawatirkan adalah si BK aja. Karena BK itu cenderung kalau jualan suka shadow, teman-teman ya. Oke, jadi si Chen ini selagi dia tidak jebol, MA 10-nya masih posisi oke dan baik-baik aja. Ya, karena tanda penurunan tidak yang dilewatin ya, teman-teman ya. Masih cenderung baik dan Foreign pun sudah mulai masuk lagi. Kita cek Chen posisi di mana. Saya punya target lagi nge-Chen, teman-teman ya. Oh, udah finish di sini, teman-teman ya. Chen itu sudah finish. Apakah ada tanda kenaikan lagi? Kita cek. Ini milik 0.00 berarti milik bandar. Perhatikan belum pernah menyentuh harga atap. Bisa kemungkinan ke harga tengah 238. Kita cek ya 238 apakah ada tanda-tanda kenaikan di situ. Kita harus ngecek dari mulai tahun 2022 ya. Nah, berarti di sini teman-teman belum muncul. Muncul lah. Nah, udah muncul, kita geserkan. Ini harga sekarang 199 di situ ya. Nah, kita gedein dulu dikit. Harus di atas 199. Nah, target yang saya sarankan sudah tercapai kan 199 di sini targetnya si kepala merah. Nah, ternyata di sini ada si kepala merah lagi, teman-teman. Sudah dipastikan nih. Capai lagi 218 nih. Sedangkan harga tengahnya berapa? 238. Ada nggak 238 targetnya? Nah, ini ada gap di angka berapa nih? 226. Ada nggak 238-nya? Di sini ada di angka 252. Oh, lebih daripada harga tengah berarti teman-teman targetnya ya. Bisa di angka 256 dan di angka 252, teman-teman. 238 tidak ada targetnya. Area sini area tengah, teman-teman. Ada juga di bawahnya. Kalau mau di bawahnya bisa di level 226 untuk targetnya. Tapi kalau teman bertahan sedikit, ke angka 256 bisa, teman-teman. 256 itu di area sini. Nah, area pas di atas harga tengah dikit lah, teman-teman ya. Maksudnya ada gap ya, mas udah ketutup gapnya. Belum ya? Udah ketutup belum sini nih gap? Udah ketutup dan si kepala merah. Siapa tahu di sini akan ke atas lagi, teman. Oh, ada nih target ke atas nih. Oh, masih ada peluang 276, teman-teman ya. Mana lagi ada peluang lagi di angka 334, itu peluang. Ada si 308. Itu kalau teman-teman mampu nggak gitu nahannya gitu kan. Ini tanda kenaikan juga di angka 364. Ada paling pucuk teman-teman di sini nih. 414 dan ada gap di antara 240. Jadi targetnya 408 aja. 402 di sini ada gap ya. Cuman ya teman-teman harus nikmatin perjalanannya ya. Ini kan untuk mengejar sejarahnya. Jadi teman-teman nikmatin perjalanannya. Turun naik saham itu adalah hal yang biasa, teman-teman ya. Oke, untuk Chen seperti itu ya. Lanjut ada CBRE. CBRE, kita baca komentarnya dulu ya. CBRE. Wush, sudah naiknya udah luar biasa. 33 ini milik fundamental sudah melebihi harga tengahnya. Ya. Udah berapa menit ya teman-teman? Baru setengah jam.
Oke, bahas dari bawah dulu ya. Dari Epicong bahas CBRE. Dari Arasanda Family ya 3061 bahas CBRE hari ini ARB. Dari Gendon ya. CBRE nyangkut 1650. Dari Hitori Tabi ya 299. Selamat malam, selamat malam kembali. Sahab CBR gimana ya ARB untuk hari ini? Terima kasih sama-sama. Dari Bro Arasan Family ya. CBRE terima kasih baik. Ada yang nyangkut di 160, 1650. Terus ada lagi di mana? Harga berapa lagi? ARB doang ya. Ada cuma 1650 sama ARB. Oke, kita cek CBRE ARB. Pucuk. Jadi sudah melewati pucuk dulu teman-teman. Nah, dulu kan pucuk teman-teman ya. Di harga berapa nih pucuk itu? 605 ya. Oh, di sini teman, pucuk itu di sini dulu teman-teman ya. Sekarang harga sudah melambung tinggi, melebihi harga kenaikan harga tengahnya. Space-nya masih jauh ke harga atapnya. Ini emiten dulu yang dilongsorkan sampai ke harga tengah 25 perak, bayangin aja teman-teman ya. Sekarang harganya sudah tinggi teman-teman ya. Nah, kita cek di sini untuk one cek tanda penurunan di sini teman-teman di angka 1270. Jadi saya hanya punya target penurunan aja. Kenapa? Ya karena tidak turun lagi gitu kan, semakin up gitu ya. 96 lah tanda penurunannya. Nah, ini kan lagi turun teman-teman, cenderung kebiasaan kalau sudah harga sudah mulai tinggi teman-teman ya. Cenderung emang agak naiknya agak lambat. Nah, ini 1895 adalah target selanjutnya. Tetapi ingat teman-teman, ini harga pucuk juga gitu ya. Nah, ini lagi koreksi dulu. Bila mana koreksiannya tidak lebih daripada 1280, teman-teman itu masih posisi baik. Kenapa baik? Satu, dia mengikuti, bukan mengikuti apa namanya, menutup gapnya, dan dia masih ditahan di MA 10-nya. Tetapi kalau sudah mulai jebol MA 10, jangan ngambil dulu, tunggu dulu sebentar, karena masih ada tahanan di MA 20890. Sekaligus dia ditahan di candle agak panjang dikit ya. Jadi kalau dia turun sampai kalau posisi sebenarnya masih posisi baik-baik aja. Asal jangan dijebol area candle panjang ini dan dijebol MA 20-nya. Ini masih posisi uptrend karena MA 200 lagi menuju ke atas. Ya. Ini masih posisi uptrend dan ini pun ya masih ada peluang ke harga lebih tinggi lagi. Ketiga, masih ada space seperti ini. Dan pucuk pun sudah dilalui lagi, teman-teman. Nah, ini emiten harga mulai 4 Juni 2025. Ini harga FCA, teman-teman. FCA sudah mulai bebas FCA nih. Ini berarti diawasin terus, teman-teman ya, CBRE ini. Dan sampai pucuk pun sudah kita bahas juga di pucuknya. Nah, ini kenaikan sampai pucuk itu teman berapa persen ya ini? Belum disuspend lagi. Udah 200% tidak disuspend lagi, teman-teman ya. Artinya ini kan pasti saham kalau nggak salah akselerasi deh, teman-teman ya. CBR kalau nggak salah akselerasi deh dia. Nah, ini adalah apa bukan? Bukan ya, papan pengembangan ya? Papan pengembangan, sorry. Ini sudah 200% ya, tidak di suspend, teman-teman ya. Berarti dia ngikutin kemauannya, teman-teman. Ini turun dulu, naik lagi, teman-teman ya. Terus tidak disuspend ya. Ini keren juga, teman-teman, tidak disuspend ya. Udah 180% ya. Hampir 200% lah, teman-teman, kenaikan hampir 200% tapi tidak disuspend ya. Ini patut jadi pertanyakan juga, teman-teman ya. Jangan sampai baru 50% sudah disuspend, teman. Jadi ini ada agak ambigu juga gitu ya. Ini kan ditahan sekitar 2 mingguan ya, teman, 2 mingguan ya. Terus dia kena FCA lagi gitu kan. Dia pernah FCA, mungkin dia si apa namanya? Si B juga udah ngasih tahu kali, bukan ngasih tahu. Udah kasihan kali ya CBRE ya. Soalnya dia berangkat dari FCA, teman-teman ya. Akhirnya dia ngikutin kemauannya seorang Bay gitu kan. Di sini kena suspend lagi nggak sih? Nah, ini kena suspend juga nih kan di sini. Ini kena suspend lagi nih. Ini jarak kena suspendnya berapa persen di sini, teman-teman? Nah, ini suspend ke suspend ya ini. Suspend ke suspend berapa persen? 442% baru kena suspend lagi. Nah, ini 200 belum, berarti harusnya ini nanjak 200% lagi baru kena suspend.
Tapi ini secara TA teman-teman masih posisi up teman-teman ya. Soalnya MA200 pun masih berada di bawah candle dan MA200 di sini ya, sudah mau di bawah candle. Tapi si bandar lokal lagi jualan dulu, poren masuk ya. Ini kemarin sini poren terakhir masuk ya berapa miliar? 10 miliar ya. Pasti nambah lagi teman-teman si poren nambah lagi kepemilikannya gitu kan. Kita lihat tanggal 10-nya CC masuk 2,8 miliar, KK 2,8, MU 16 juta aja. Kalau kita gabung dari yang hilang tanggal ada 9 teman-teman ya. Tanggal 9 malah hilang teman-teman ya. Ternyata si CC baru ngambil besarnya itu per hari kemarin teman-teman ya di sini nih. Berarti ada kemungkinan di up lagi ya. Karena kalau kita cek 2 hari ternyata yang paling banyak itu si kakak ngambil 6,6 miliar ya. Berarti CCC dia punya barang sedikit gitu kan di tanggal 9, nah tanggal 10 dia nambah muatan lagi. Jadi ukuran urutan pertama dia. Si kakak baru masuk, si kakak pun sama ya. Si kakak gimana si kakak? Nah si kakak ternyata yang punya banyak barang teman CC ya. Sorry ya. Jadi si kakak nambah muatan, si CC baru ngambil lagi gitu teman-teman ya. Jadi bisa kemungkinan bisa di break dulu. Yang penting dia harus di break. Kalau tidak di break ya cenderung ya akan turun kembali. Dan ini juga posisinya masih jauh daripada harga atapnya, masih ada peluang. Di samping situ juga kan si bandar polen masuk. Walaupun bandar ke lokal keluar, tema oke lah dari mulai tanggal 29 September gitu ya, barang yang waktu tanggal 29 September sudah mulai habis ya. Tapi jangan lupa si bandar lokal itu punya dari harga 24 perak teman-teman. Kalau teman-teman ukur kenaikan dari sini 24 perak sudah berapa persen sampai sini? Sudah sampai 3000%. Nah, jualan apa yang untung 3000% teman-teman dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Agustus, September, Oktober. Cuman 3 bulan doang teman-teman dapat 3000%. Bisnis apa yang bisa begitu? Nggak ada kan selain di saham kan? Ya teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Jadi CBRE dalam posisi masih uptrend, bandar foreign masih ada di dalam, cuma bandar lokal keluar aja. Kemarin pun masih posisi pengambilan. Karena di sini kan tidak terdeteksi nih. Sudah di maintenance bukannya malah bagus ya. Malahan 2 hari hilang datanya teman-teman ya. Ya teman-teman nggak apa-apa ya. ISEA sekarang ya. ISEA. Yang nyangkut berapa? Yang nyangkut di angka 1650 ya. Sorry. 1650. 14 sekarang ya. Masih ada peluang teman-teman 1650 karena si bandar Poren pun masih ada di dalam ya. Ya teman-teman kalau mau nyangkut sama orang-orang sama Poren enak ya. Ini Poren yang sini belum jualan teman-teman sini nih. Yang tanggal 8 Oktober kita cek 8 Oktober sekalian deh. Yang paling banyak si kakak yang paling banyak sama si DP sama ya. Bahkan XL Poren juga ada nih. Cece malahan hilang nggak ada teman-teman. Cece sudah ngambil lagi kan. Di sini kan si Cece jualan ya sudah habis gitu kan. Tapi kalau kita gabungin, makanya kalau kita ngurut sebuah broker harus satu-satu teman-teman ya. Nah mentoknya di harga berapa itu ketika dia sudah mulai berkurang. Contohnya ini ngambil 13 juta teman-teman ya. Kita cek lagi nih. Kita mau ngecek si CC deh, kita ngecek si CC kan. Oh dari tanggal 10 memang habis teman-teman. Kita runtut dari awal di tanggal 10. Nih CC kan ngambil 2,8. Nah kalau sudah mulai berkurang, CC berkurang nih kan berkurang nih tidak ada harusnya kan 2 miliar cuma 266 berarti dia punya harga di tanggal 9 itu punya barang banyak terus sudah jualan teman-teman makanya terdeteksinya di sini cuma sedikit doang. Berarti dia baru ngambil teman-teman di sini. Oh berarti si CC baru ngambil lagi gitu kan. Nah baru kita cek nih satu persatu tanggal 9 nih kita cek tanggal 9. Nah teman-teman kalau sebagai forenmologi atau brokermologi seperti itu. CC kan jualan. Di tanggal 9-nya jualan, tetapi di tanggal 10-nya dia ngambil lagi, teman-teman. Oh, ya. Begitu, teman-teman. Sip ya. Jadi teman-teman walaupun nyangkut bersama dengan si CC, teman-teman ya. Si kakak juga dia ngambil lagi di 1700, teman-teman ya. Ya, teman-teman 1650 ya karena kita sebagai retail hanya mampu menunggu aja ya. Jadi apakah bisa ya? Kalau berdasarkan data yang saya punya, teman-teman masih ada kesempatan harga atas. Terus si poren pun masih keluar dan bandar lokal pun kalau dihitung dari bawah itu masih belum keluar banyak, teman-teman ya.
Oke, teman-teman ya, kita cek untuk domestiknya siapa yang ngambil, atau masih banyak teman-teman kita yang ngambil. Tapi ada GR nih sama si Ajet sudah mulai ngambil, lumayan lah teman-teman. Sekarang ISEA teman-teman ya. ISEA. Jadi masih ada kesempatan, tenang aja teman-teman ya. ISEA itu masih posisi uptrend soalnya. Sedih, mohon maaf saya serakah katanya dari Bro Simon ya. Nahan kalian bakal arah, gak taunya dibanting di 30 menit terakhir penutupan ISEA, apakah masih bisa arah? Udah lah tuh kan teman-teman. Ini padahal ini udah lama, padahal sering dibahas ISEA itu ya. Kenapa baru apa namanya itu ya? Dari Gia Ginanjar ya, boleh saham BABP ISEA JBRA. Oke, kita taruh dulu BABP-nya dulu ya. BABP kita taruh dulu, BABP kita taruh dulu, JBRA kita taruh dulu. Kita akan bahas ISEA-nya dulu ya. Terus dari dari Bro Gia Ginanjar ya, yang dari Dunia Populer saham ISEA. Dulu itu masih ingat tuh yang suka nanyain ISEA itu adalah Bro Andi Kaleng. Tapi saya kembali saya tanya, bro gimana ISEA? Udah, udah beres. ISEA itu adalah emiten yang didowntrendkan tahun 2024. Nah ini satu di sini deh, tahu saya lupa ya. Downtrendkan pakai di tahun 2024. Nah ISEA ini adalah emiten penelitian saya teman-teman ya. Kenapa penelitian? Karena belum kembali. Nah kembali. Karena setiap emiten yang dilongsorkan, teman-teman ya, saya pun masih berpikir ini pasti emiten milik Bandar. Kenapa? Karena selama 3 tahun ini, sejak dia listing itu masih milik Bandar, bukan milik fundamental. Perhatikan Asia ini dia dari harga 500 diturunkan sampai ke level 49. Walaupun sempat di-up dikit, teman-teman, di 300 ke angka 495-an, teman-teman ya. Nah, ini saya punya target di sini nanti. Saya punya target utama di sini. Mana, teman-teman? Nah, sampai sini nih. 505 ya. Nah, emiten yang di sampai sini teman-teman. Sampai nanti teman-teman bisa ke harga IPO aja targetnya, nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena emiten ini sempat di-up duluan ya, dikit ya, up duluan ya, dikit sini. Berapa persen ya di-up duluan ini. Nah, habis itu 89% tidak sampai 100% langsung dilongsorkan dan dia tidak kembali lagi teman-teman. Belum kembali lagi. Artinya masih ada peluang teman-teman. Karena di sini ada gap. Jadi targetnya gap aja teman-teman ya. 1 2 nih ada gap. Silakan teman-teman kalau menunggu agak lama dikit ya bisa angkat. Tapi untuk gap ini pasti ketutup ya. 282 ya. Saya bikin target utama di 2. Saya lupa nulis target kenaikannya teman-teman. 282 berarti. Nah, oh ini ada udah nih. Tahun 2024 ya. Nah, sini. Ini target utama di sini aja nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa itu anak gap ya? Ini target gap ya. Jadi emiten ini lagi diteliti sama saya teman-teman ya. Ini juga sudah mulai bagus, MA 200 sudah mulai di bawah candle ya. Kalau menanyakan apakah akan kembali lagi? Iya, teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil teman tunggu dulu ya. Kalau mau ngambil tunggu dulu. Ini step juga sudah step 1, step 2 nih teman-teman ya. Ini step 3 cuma dijebol di sini ya. Wah, sayang banget teman-teman ya. Dijebol, tapi dijebol pas ya, bukan dijebol banget, dijebol pas cuma dilewatin sama shadow aja. Ini MA 10-nya sudah mulai nempel teman-teman ya. Nah, kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah candle kembali. Karena ini MA 10-nya masih berada di atas ya. 93 lah tanda kenaikannya, harus bisa ditembus dengan body. Cenderung kalau tidak ditembus sama body cenderung dia akan turun lagi. Perhatikan waktu tanggal 6 Oktober ya. Ditembus kan sama shadow tapi dia turun lagi teman-teman. Makanya ini tanda kenaikan, saya bilang tanda kenaikan. Nah juga sama tanda kenaikan nih. Setiap tanda kenaikan apabila hanya satu sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Tetapi bagi teman-teman seorang scalper ya, manfaatin untuk shadow-nya. Berarti shadow sempat tinggi kan seperti ini. Nah, ketika naik teman-teman bisa jadi scalper di situ ya. Kalau teman perhatikan di sini si bandar lokal cenderung ngambil, gitu ngambil, keluar, ngambil lagi, keluar lagi, ngambil lagi, keluar lagi. Tapi dia tetap ngambil di harga atas. Ini kan bawah, ini atas teman-teman ya. Jadi mereka jualan di harga atas dan ngambil lagi di harga atas. Ya walaupun semakin menurun, tapi pengambilannya tidak istilahnya tidak terlalu banyak juga. Dan pembuangan pun tidak terlalu banyak juga gitu. Jadi artinya masih seimbang lah teman-teman. Dan mereka pun masih punya barang gitu ya.
Kalau kita ukur dari tanggal 20 Juni itu si Banaloka masih ada dalam dana, masih ada barangnya. Beda dengan Foreign ya, Foreign cenderung keluar, pernah ngambil di sini sekali liburan terus langsung ngebuang harga tinggi seperti retail. Jadi di sini si Foreignnya seperti retail, belum masuk lagi Foreign yang besar teman-teman ya. Cenderung yang memaaf harga, cenderung di sini datar-datar aja. Artinya si Foreign liburan juga nih tanggal 10 itu kan liburan teman-teman. Jadi kalau liburan udahlah teman-teman biarin aja. Biarkan mereka liburan dulu gitu kan. Oke, teman-teman seperti itu ya, tunggu dulu sampai dia masuk ke MA10 dulu teman. Karena sini ada tanda penurunan sini di angka 85 ya. Ini kalau jebol support jebol support candle panjang temannya khawatir akan turun ke gap di sini teman-teman ya. Di angka 85. Kalau mau masuk tunggu dulu. Biarkan EMA 10-nya berada di bawah candle kembali ya. Upayakan dia sudah ngebreak area 95 dan lihat EMA 10-nya. Kalau sudah menghadap ke atas, teman-teman bisa ngambil di situ. Tapi dengan planning ingat ya. Kita teman-teman masuk di sini nanti ada penurunan support di sini sama di sini teman-teman ya. Kalau turun ke sini teman-teman mau ngapain? Apakah dibiarkan, apakah average atau ya udahlah saya akan katos gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman istilahnya dibiarkan aja nanti oke. Saya akan ngambil di sini karena saya tahu bentuk prospeknya seperti apa gitu teman-teman ya. Terserah bebas teman-teman prospek seperti apa ya. Kalau saya kan hanya melihat dari lukisan market makernya untuk saat ini belum saatnya ngambil dulu, sabar dulu gitu teman-teman ya. Potensi kenaikan ada karena si barang lokal pun belum keluar ya. Terus ini pun MBT ini ada punya gap di harga atas teman, artinya masih ada peluang bisa ke atas. Dan ini pun MBT yang di downtrend kan ya. Tapi tidak terlalu inilah target gap aja teman-teman ini ya. Untuk CSA target gap aja. Ya teman-teman untuk CSA seperti itu ya. Jadi masih ada peluang penurunan lagi ketika dia tidak sanggup untuk menembus 96-nya. Tapi Banaloka masih ada di dalam kalau kita ukur dari mulai pengambilan tanggal 20 Juni teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman CSA ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya ada PYFA. PYFA. Oke, ISIA sudah, sekarang PYFA. Dari Merciwawa ya. PYFA dari Bro Si Jinping ya. Naik paham PYFA katanya. PYFA sekalian ya. PYFA. Oke, PYFA sudah mulai bagus nih teman-teman ya, sudah mulai bagus. PYFA ini ya. Saya pindahkan ya tanda kenaikan di sini ya, teman-teman. Baru tanda kenaikan bukan target ya, ini sama nih tanda kenaikannya. Nah, kita lihat PYFA karena sudah mulai tidak terlihat hilal kenaikannya ya. PYFA, pucuk teman-teman, pucuk. Ini milik fundamental. Nah, PYFA ini masih posisi bagus teman-teman ya. Cuman ini kan belum masuk lagi ke MA10-nya, teman-teman. Biarkan dia masuk dulu ya. Nah, nanti ini ada tanda penurunan saya bikin di sini nih. Di angka 550 ya. Itu tanda penurunannya. Ini dulu ngebreak ya, area breaknya sudah tercapai dengan baik di sini ya. Saya bikin tercapai dulu sini ya. Break kan ketika break di sini. Ini buat sejarah aja. Oh, ternyata seperti itu gitu. Tercapai. Buat sejarah aja teman-teman. Nanti teman-temannya kan dia kalau penurunan lagi tidak jatuh dari sini teman-teman. Nah, tidak satu dari sini, satu yang disebutkan satu sini. Kan ada gap kecil teman-teman di sini. Nah, itu masih posisi aman. Ini masih posisi aman, satu ditahan di MA20-nya sekaligus ngejemput gapnya teman-teman ya. Tapi kalau dia cenderung ya tidak jatuh, mulai sekarang sudah mulai bagus nih ya. Nah, dia juga sudah mau berjalan ya MA10-nya lagi dan MA10 menghadap ke atas ya. Nah, kalau dia target ini tanda kenaikan di angka 645 tidak bisa dijebol, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai jebol di break, nah targetnya terserah teman-teman ya. Kenapa ini harganya sudah mulai di atas, tetapi dia pun pernah menyentuh harga atap. Artinya peluang ke harga atapnya ada 689. Tapi kalau semakin menjauh harga atapnya, berarti harganya akan terus di markup harga sama dia. Sebagai informasi, bandar lokal sudah ngambil di harga atasnya, dia jualan juga di harga atas. Terakhir bandar lokal ngambil, ya ada siapa nih yang ngambil untuk terakhir tanggal 10.
ada teman kita, terus ada DH, ada YB, ada MG, ada ZP, ada CP, ada AZ. Cenderung 2 sampai ke 6-nya itu cenderung broker yang suka memaaf harga. Cuma nomor satunya aja teman kita. Untuk Bandar Poren teman-teman ya, tanggal tanggal 9 ada nih. Si PYF tanggal 10 ini belum ada ya. Nah, untuk tanggal 10 itu ada penjualan tapi sedikit teman-teman ya untuk tanggal 10 ya. Tapi untuk tanggal 8 sama 9-nya ternyata si Poren ngambil di harga atas lagi. Artinya kecenderungan untuk di-up-nya ada. Ternyata CC jualan tapi BK masuk teman-teman ya. Jadi di sini terdeteksi betul ada pembuangan ya karena si CC 1,6 miliar. Tapi di samping dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Artinya si bandar lokal masih ada di dalam. Poren masih ada di dalam, bandar lokal pun masih ada di dalam. Dia beli di harga tinggi. Nanti tanda kenaikan harus bisa dilewati dengan shadow. Apabila tanda kenaikan hanya dilampaui dengan shadow, cenderung dia akan turun. Tapi kalau sudah mulai di break, saya pikir harga yang 69 dan seterusnya bisa dicapai lagi, teman. Cuma saya mengingatkan, ini emiten sudah mulai tinggi, teman-teman. Karena sudah emiten yang dijual di harga premium, yaitu harga tengah ke atasnya sudah dicapai dengan baik. Dan ini milik fundamental, teman-teman. Tunggu sebentar, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya untuk si PYFA ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lainnya. Oke, kita cek lagi teman-teman ya. MSKY sekarang teman. MSKY. MSKY. Dari Bro Arnold YT1RB. Dari Bro Sop ya. MSKY bahas lagi. Oke, kita cek MSKY. Ini milik ketokohan teman-teman ya, milik MNC dan dia punya bandarnya juga teman-teman ya. Sekarang potensi lagi turun dulu teman-teman, perhatikan ya, si bandar lokalnya juga turun, bandar Poren pun juga turun teman-teman. Terus si candle pun sudah agak sedikit jauh teman-teman ya dari MA 10-nya. Kalau mau ngambil tunggu dulu, kalau mau average tunggu dulu teman-teman ya. Kita cek MSKY posisi di mana. Bagi yang nyangkut dulu teman-teman ya, ini bagi yang nyangkut dulu. Bagi yang nyangkut dulu di area sini, contohnya teman sini area sini aman. Amannya kenapa? Perhatikan, dia masih posisi murah banget. Dan ini di harga sini harga murah ya. Ini dianggap harga murah. Kenapa dia turun? Karena suspend sehari ya. Wajar dia berarti mau ngikutin kemauan dari seorang bursa harus nurunin. Perhatikan karena yang panjang ini teman-teman ya, hampir ditembus ya. Hati-hati nih jangan sampai tembus ya. Kalau dia mampu bertahan di candle panjang ini cenderung bagus. Kalau mau ngambil bagaimana? Ini kan lagi posisi turun dulu. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya. Biarkan dia ngebreak dulu area 95. 95 break dulu, udah masuk ke MA 10-nya, lihat MA 10-nya menghadap kemana. Kalau sudah menghadap ke atas, teman-teman bisa mulai ngambil dari situ. Tetapi kalau nih tanda kenaikan yang saya bikin di angka 95 tidak ditembus dengan body, hanya sama shadow aja ya, mau sekali dua kali cenderung dia akan turun kembali sampai level mana, sampai level 84. Tetapi selama candle panjang ini tidak dijebol atau tengah banget tidak dijebol teman-teman, bawah banget tidak dijebol, di sini candle yang panjang ini cenderung baik-baik aja. Perhatikan si bandar lokal sama si pan betul lagi jualan teman-teman ya. Ini CC AK tanggal 10 ya, jualan domestiknya ada KK MG gitu kan, cenderung sini yang ngambil. Ini yang ngambil sudah mulai baik nih, ada YB AZ ya, sudah mulai ngambil dikit-dikit yang dia juga harus mempertahankan diri gitu kan. Nah kita lihat nih ya, dari mulai tanggal 06 kan situ ada pembuangan tuh siapa yang seminggu ini ya. Ternyata masih dikuasain sama teman-teman kita yang 4, kecuali nomor 5 GR ya, nomor 5 GR DH NI LG. Jadi si GR sedia CNI sama LG masih ada di dalam. Jadi tunggu dulu ya, lebih baik menunggu. Ini ada tanggal 1 ya. Sebenarnya kalau turun sini saya masih posisi toleransi teman. Kenapa? Untuk menjemput PR si market maker. Jadi PR market maker itu tanggal 1 sama tanggal 8, tanggal 9 April ya, sama tanggal 1 Oktober. September ya, tanggal 1 September. Ini semuanya begini teman, tanggal 1 September. Itu pasti kerjaan market maker. Dan itu harus diturunin sih mas ini. Makanya masih suka kasih kayak toleransi sampai sini teman-teman. Asal jangan dijebol aja. Jadi masih aman kalau dia turun sampai level sini.
Oke, dia masih ada peluang teman-teman minimal dia itu ke harga di atas harga murah. Nah, ini kan harga murahnya belum dijebol teman-teman ya. Berarti kita nunggu jebol harga murah aja. Kalau harga murah sudah dijebol ya di angka 128. Kalau saya di sini ya. Nah, di sini sudah mulai jebol 108-nya. Targetnya 161 menanti. Ini dari tahun 2024 dibikin teman-teman ya. Saya bikin di sini ya. Baru kemarin tanggal 7, 3 hari yang lalu teman-teman dibikin ini. Nggak apa-apa, dibikin lagi nggak jadi masalah ya. Karena sudah dibahas itu kan. Oke, teman-teman seperti itu dulu ya. Untuk MSKY kayak yang nyangkut santai aja, posisi teman-teman masih di posisi harga murahnya. Terus teman-teman yang mau ngambil tunggu dulu. Yang mau average tunggu dulu. Tunggu sampai apa? MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Baik, dari sini berapa persen nih kalau dia nyangkut? Baru 20% teman-teman ya. Ini kan kalau 87, 90 itu kan nyangkut 20%. Satu kali tadi kan doang 30%. Ya sudah untung 10%. Kalau turun istilahnya 20%. Jadi sebenarnya harusnya ketika teman-teman mau average minimal 2 kali ARB gitu kan. ARB-nya kan sebenarnya 30 kalau simetris ya. Berarti teman-teman harus average itu di harga ketika dia 2 kali ARB, berarti harus turun sekitar 60% baru average itu teman-teman ya. Jadi sebelum turun 2 ARB, 2 kali ARB nggak usah average teman-teman. Jadi kalau ngitung ARB gitu teman-teman ya. Kalau sendiri kan saya suka ngambilnya 20% teman-teman karena saya akan mengambil kenaikan sementaranya. Jadi kalau kita average 20% itu tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas, nanti ada kenaikan dari sini nih. Contohnya ini turun ya. Tunggu MA10-nya. Contohnya MA10 sudah masuk nih. Nah, saya tidak akan nunggu sampai ke atas kan karena hanya untuk menunggu sampai ke tengahnya aja. Bila tengahnya sudah sampai bisa 1 tick, 2 tick ya udah take profit di situ aja. Kalau ya udahlah saya ingin keluar di sini gitu contohnya gitu. Seperti teman-teman ya. Biasa seperti itu kalau saya ingin keluar aja. Nah, teman-teman, kalau ini kan posisi MA200 posisinya lagi bagus, lagi di bawah. Sedangkan ini pun lagi di harga murah banget ya. Ini bisa bisa ke harga lebih tinggi lagi asal teman mampu bertahan aja ya. Ini mau punya kesempatan atau harga lebih tinggi lagi. Terlebih lagi nanti kalau turun dia tidak bisa melebihi area sini. Hanya kalau dia disentuh aja nggak jadi masalah. Yang penting jangan turun ke sini, cenderung bagus lah teman-teman ya. Nah, teman-teman segitu dulu ya. Ini sudah 1 jam, takutnya teman-teman sudah mulai gelisah ya, pingin ngopi. Dan saya ucapkan selamat weekend teman-teman ya. Berkumpul bersama keluarga itu lebih baik. Dari saya ucapkan sekian terima kasih. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Oke, happy weekend dan ciao.